Halo, pagi Manaka Traders. So, kali ini bersama saya Darmas Bawa dan hari ini saya pengen sedikit nge-review ya terkait 3 signal yang udah kita kirim kemarin dan saya rasa di sana ada sedikit lesson yang perlu teman-teman pelajari dan teman-teman perlu perhatikan. Nah, apa itu? Kita langsung aja masuk ke grafik. Oke, teman-teman. Jadi, kemarin kan di Elite Trader ya, kita ada ngirim analisis yaitu untuk gold pertama, kemudian ada pound sterling yen dan juga euro yen gitu ya. Yang pertama kita semuanya analisa buy. Nah, cuma dari ketiganya ini kan ada dua yang hit TP, ada satu yang SL. Nah, gini sekarang teman-teman, yang saya mau sharing itu adalah apakah ketika dua trade ini hit TP, euro yen sama pound sterling yen, kemudian si gold ini kena SL, kita akan loss? Jawabannya itu tidak gitu. Nah, kenapa? Nah, kita akan review dulu. Jadi untuk euro yen kemarin kita sempat share analisis itu karena di sini ada sederhana banget ya. Ada impulse, correction, continue. Nah, kita kemarin entry dari fase correctionnya ini yang membentuk ya bisa dibilang bullish pennant boleh, dibilang flat boleh, terserah nyamannya teman-teman aja. Tapi hal inilah yang men-trigger fase impuls naiknya dari euro yen ini, continuationnya dia, kayak gitu. Nah, kemudian untuk pound sterling yen ini juga dia melakukan hal yang sama. Awalnya sih dia membentuk ascending channel seperti ini, yang dimana saya sempat forecast itu bahwa harga ya kurang lebih bakal pullback dulu lah, ya kan, break dari channelnya, pullback kemudian lanjut naik lagi. Tetapi ternyata dari price action sendiri ternyata dia ini langsung bergerak impuls naik. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Kemudian kenapa kita bisa entry buy? Itu kan di 1 jamnya kita perhatikan. Di sini juga ada fase yang sama ya, yaitu ada impulse, correction, continuation. Nah, jadi kita mengambil peluang continuationnya ini. Persis sesuai dengan prinsip trading di Mandaka. Nah, dalam kasus ini clear banget. Pound sterling yen itu membentuk bullish flag. Itu kenapa membawa harganya naik. Nah, kemudian untuk gold ya, kita hit SL di sini. Nah, sekarang saya review dulu alasan kenapa kita entry buy kemarin gitu. Jadi di 4 jam kemarin kan itu harga bisa tertahan di sini ya. Kalau kita tarik garis Fibonacci, dari Fibonacci itu menunjukkan bahwa harga terreject di angka 618, which is ini adalah golden ratio-nya di gold, seperti itu. Nah, kemudian trigger buy-nya itu apa? Sederhana banget, karena di sini adalah area low, ya. Di sini ada low, di sini ada high. Kemudian di area ini sebelumnya ini menjadi higher low. Nah, higher low kita tahu ini akan membawa harga itu terbang naik kayak gitu kan. Ini awal dari terbentuknya sebuah uptrend lah, seperti itu. Nah, sekarang trigger kita entry buy-nya itu karena di sini teman-teman perhatikan, kita frame 4 jam. Di sini kita, saya cek detailnya aja ya supaya lebih detail buat teman-teman. Nah, di time frame 1 jam di sini ada candle impulse, kemudian dia retrace di sini. Ketika terjadi retracement di time frame 1 jamnya, di sini juga terbentuk yang namanya higher low. Ini low sebelumnya, ini higher low selanjutnya. Nah, di bagian higher low-nya ini ya, kita cek pada time frame 4 jamnya, di sana terbentuk bullish engulfing, which is yang ini. Ini nih, bullish engulfing-nya yang ini. Ya, terbentuk itu sehingga itu menjadi entry triggernya kita untuk buy kemarin, seperti itu. Untuk nge-buy. Ya, simple banget. Nah, tetapi di sini yang pengen saya share sama teman-teman, ingat bahwa analisis itu ada probabilitas di sana ya, ada probabilitas profit, ada probabilitas loss-nya. Nah, probabilitas loss ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertama, dari perubahannya price action yang signifikan atau secara mendadak di pasar, which is kita nggak bisa hindari. Atau yang kedua, probabilitas loss itu memang karena kita yang error atau human error gitu. Jadi ada faktor chart itu sendiri atau faktor apa ya kita bilang ya, faktor mata uang itu sendiri atau faktor human error. Nah, dalam kasus ini ternyata si gold ini dia berubah patternnya dari yang awalnya tertahan di sini menjadi higher low, ternyata dia membuat pattern bearish pennant, ya.
Sekali lagi sederhana, di sini ada fase impulse, correction, kemudian continuation. Harusnya udah hit TP sih di sini, di area supportnya dia. Nah, sekarang pertanyaan yang mau saya sharing adalah, apakah dengan kita loss, misalkan nih, saya long kan kemarin kita long, let's say stop lossnya itu di kemarin tuh di 18.08500 kalau nggak salah ya, saya lupa. Oke, di sini ada loss itu minus 130 pips gitu ya. Kemudian kita cek di euro yen 40 pips harusnya. Yes, kena 40 pips. Berarti kita cek lagi di sini plus 40 pips. Kemudian pound sterling yen kita cek di sini 60 pips. Kayak gitu. Nah, artinya kalau saya simpulkan CPY plus 60, Euro JPY plus 60, XAU USD minus 130. Pertanyaannya, apakah saya loss? Gitu. Ya kan? Jawabannya teman-teman adalah tidak. Loh coach, kok bisa? XAU USD kan di sini sudah fix dia minus 130. Euro yen plus 60, pound sterling yen plus 60, berarti kan profitnya cuma 120, sedangkan lossnya 130 pips. Kok bisa tidak loss? Kok bisa malah profit di sini? Kok bisa malah profit? Nah, di sini pentingnya teman-teman. Saya selalu mengajarkan kepada member-member di Mandaka, entah yang ngambil course ataupun yang mengambil kelas sertifikasi Mandaka Traders, saya selalu mengutamakan itu yang namanya risk management. Gitu, ataupun yang namanya money management, sama aja. Nah, singkatnya aja saya sharing, kalau saya menggunakan risk management itu 5% per trade. Oke, 5% per trade. Pips ini hanya sebuah angka, teman-teman. Hanya sebuah angka pergerakan harga. Tapi nominal profit maupun loss itu kita bisa atur. Kan plus 60 pips ini bisa menjadi 60 dolar, bisa menjadi 120 dolar, bisa menjadi 200 dolar, tergantung lot yang Anda gunakan, tergantung risk yang teman-teman gunakan. Contoh, berarti di sini ada 3 trade, betul? 3 trade, 1 profit, 2 profit, 3 loss, gitu ya. Nah, kalau kita berpatokan transaksi menggunakan risk per trade 5% ini, berarti hasilnya saya masih profit. Kenapa? Karena transaksi 1 pound sterling yen di sini saya plus 5%. Di transaksi euro yen, tadi pound sterling yen, sekarang euro yen plus 5% lagi. Kemudian di XAU USD di sini saya minus 5% gitu. Alhasil apa? Totalnya berarti saya masih surplus 5%. Gitu. Nah, kuncinya teman-teman adalah loss di pasar kita tidak bisa hindari. Kita di sini bukan robot ya, bisa memantau pasar segala macam, dan ini juga untuk teman-teman secara psikologis. Ingat, gunakan prinsip trading as a lifestyle. Jangan jadi robot di grafik gitu. Milikilah sosial kehidupannya Anda. Jadi, sederhananya, saya sih nggak terlalu memperhatikan ya perubahan signifikan terjadi di pasar itu. Saya nggak terlalu terlalu pusing di sana. Intinya selama risk management saya benar, berapa pips pun saya loss maupun profit, itu tetap saya akan berpatokan kepada berapa persen saya loss, berapa persen saya profit, seperti itu. Oke, semoga video singkat ini bisa membantu dan ngasih sedikit insight buat teman-teman. Nah, bagi teman-teman Mandaka yang di sini masih bingung nih terkait gimana caranya mengatur risk management, gimana cara ngatur lot, gimana cara membuat sistem money management yang benar. Kalau memang teman-teman mau saya buatin, silahkan nanti komentar di grup, bilang request saja, coach tolong buatin edukasi tentang risk management, nanti saya bakal buatin. Oke? Dengan saya Darmo Subawah, bye.